Menurut Ina nih, kan mitos yang beredar di masyarakat nih, kalau untuk mau lolos SNMPTN nih katanya nilai rapor semester 1 sampai semester 5-nya ini harus naik terus. Gimana nih menurut Ina? Menurut aku mitos banget ya, karena sesuai pengalaman aku sendiri, nilai aku pun enggak yang selalu naik gitu, pasti ada turunnya gitu, dan itu mungkin dikembalikan lagi sama kita ya. Bisa aja di saat itu rata-rata angkatannya lagi turun gitu, makanya nilainya bisa turun. Gitu. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Kampung Soal bersama saya, Sela. Sebelum kita nonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian semua nggak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Soal. Oke, untuk video ini kita akan kupas tuntas mengenai nilai rapor SNMPTN anak UGM. Teman-teman semua penasaran nggak sih tentang nilai rapor yang lolos untuk SNMPTN? Penasaran banget kan? Oke, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial, seseorang yang kemarin lolos SNMPTN. Coba ditunjukin dulu raportnya. Udah bawa ya raportnya di depan kita semua. Nanti kita akan bongkar-bongkar nilai raport SNMPTN. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, aku Ina Amali Fauzia, mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada, angkatan 2018. Asal aku dari Yogyakarta dan dulu dari SMA Negeri 9 Yogyakarta. Oke, jadi kita sama Ina, Keperawatan UGM 2018, yang kemarin dari SMA 9 Yogyakarta. Oke, ini untuk Ina sendiri, menurut Ina, kalau untuk sekolah swasta atau SMK gitu bisa nggak sih mendaftar SNMPTN? Menurut aku bisa banget ya, karena sesuai yang ada di website, siswa dari SMA, MA, dan SMK itu bisa mengikuti rangkaian pendaftaran lewat SNMPTN. Oke, kalau untuk mendaftar SNMPTN kemarin nih, nilai mata pelajaran apa sih yang perlu diperhatikan? Coba kita. Kalau nilai pelajaran mungkin dari itu ya, kita bisa sesuaikan sama jurusan yang kita pilih. Misalkan kita pilih Saintek, berarti kita harus memperhatikan mata pelajaran yang IPA. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Coba kalau kita lihat dulu untuk nilai dari semester 1, coba yang tertinggi kira-kira apa nih, Pak? Kalau dari semester 1, dari mata pelajaran IPA, mungkin aku bisa bilang yang tertinggi adalah biologi. Ya. Di sini aku dapatnya 86. Kemudian untuk yang terendah aku masih dapat 79 di semester 1. Oke, gitu. jadi untuk semester 1-nya nilai tertinggi ada di mata pelajaran biologi, nilainya 86, dan yang terendahnya tadi Bahasa Indonesia di 79. Oke. Untuk nilai rapor sendiri nih dari semester 1 dan semester 5 itu apakah harus stabil atau gimana? Menurut aku yang penting kita maksimalin aja ya setiap semesternya, karena yang terjadi di aku adalah nggak selalu stabil nilainya, pasti ada naik turunnya gitu. Untuk nilai rata-rata per semesternya kira-kira gimana tuh semester 1 coba? Kalau semester 1 masih ada di rentang 85-an gitu ya. Kemudian aku maksimalin sampai di semester 5 ada di sekitar 88 sampai 90. Oke, jadi di semester 1 gitu ya sekitaran 85 gitu. Untuk semester yang akhir nih semester 5 nilainya Ina ini udah sekitar 88 ya sampai 90. Oke. Jadi menurut Ina nih, kan mitos yang beredar di masyarakat nih, kalau untuk mau lolos SNMPTN nih katanya nilai rapor semester 1 sampai semester 5-nya ini harus naik terus. Gimana nih menurut Ina? Menurut aku mitos banget ya, karena sesuai pengalaman aku sendiri, nilai aku pun enggak yang selalu naik gitu, pasti ada turunnya gitu, dan itu mungkin dikembalikan lagi sama kita ya. Bisa aja di saat itu rata-rata angkatannya lagi turun gitu, makanya nilainya bisa turun. Gitu. Kalau menurut Ina sendiri nih, kemarin waktu pendaftaran SNMPTN,
apakah cuma menyertakan nilai rapor aja atau menyertakan juga mungkin sertifikat atau piagam-piagam kayak gitu? Kalau aku murni nilai rapot aja, aku nggak memasukkan sertifikat-sertifikat lainnya. Oke, jadi yang dipakai murni nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Lanjut nih ya, menurut Ina nih, apa yang membuat Ina bisa lolos SNMPTN kemarin? Menurut aku ada beberapa hal ya yang bisa membuat aku lolos SNMPTN. Yang pertama itu adalah doa dari orang tua dan orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua adalah usaha, karena benar kata orang bahwa hasil itu nggak akan mengkhianati usaha gitu. Kemudian yang terakhir adalah strategi. Strategi ini penting banget karena kita butuh baca peluang. Kalau nggak bisa baca peluang, kita kemungkinan susah ya buat lolos dari SNMPTN ini. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang strategi nih, strategi apa sih yang kemarin Ina gunakan gitu? Kok bisa lolos ya SNMPTN-nya? Kalau strategi yang pertama adalah aku menyesuaikan nilaiku dulu. Kemudian aku melihat kesesuaian nilai aku dengan kualifikasi jurusan yang aku pilih, gini, jurusan dan universitas yang aku pengenin. Kemudian yang terakhir aku cari data kakak kelas tahun lalu sampai 3 tahun lalu gitu yang lolos di jurusan dan universitas yang sama itu ada berapa orang, karena kita juga bisa lihat dari saingan angkatan kita juga pasti ada yang memilih jurusan yang sama gitu, itu bisa jadi pertimbangan soalnya. Oke, lalu ini, Ina kan berarti kemarin SMA-nya IPA gitu ya. Pernah kepikiran nggak sih untuk lintas jurusan ke Soshum gitu? Kalau pernah kepikiran, pernah. Tapi akhirnya aku sesuaikan dengan kemampuan aku juga nggak persiapan kalau untuk ke Soshum gitu. Dan aku merasa nilai aku juga cukup untuk masuk ke Saintek, akhirnya aku tetap ada di Saintek aja. Oke, kalau boleh tahu kemarin di Saintek nih, pilihnya berapa program studi? Kalau aku pilihnya 1 program studi dan alhamdulillah lolos. Oke, jadi 1 aja ilmu keperawatan UGM? Iya, ilmu keperawatan UGM. Oke, lalu yang terakhir nih, pesan-pesan Ina untuk teman-teman di rumah semua yang mungkin kelas 12 atau kelas 11 SMA yang pengen mempersiapkan diri nih untuk bisa mendaftar SNMPTN. Buat teman-teman yang ada di rumah, buat yang masih kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12, pokoknya rajin-rajin belajar dari sekarang, perbaiki nilai rapotnya kalau memang mau lewat SNMPTN masuk universitasnya, kemudian maksimalkan diri, minta doa restu ke orang tua, dan jangan malas buat cari informasi dari kakak kelas yang lolos di jurusan dan universitas yang kalian pengenin lewat SNMPTN. Oke, jadi kesimpulannya tentang strategi SNMPTN ini, yang pertama kita harus memaksimalkan nilai di raport kita dari semester 1 hingga semester 5. Lalu yang kedua kita harus menyesuaikan nih mata pelajaran yang sesuai sama program studi yang kita minati di universitas yang kita pilih nanti. Lalu yang ketiga kita harus cari data mengenai kakak kelas kita yang sudah lolos di program studi yang kita mau di universitas yang kita inginkan juga. Kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Sekian dulu bincang-bincang dari kita. Terima kasih untuk Ina, terima kasih untuk sharingnya tentang pengalaman untuk lolos SNMPTN. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Kampung Soal. Jangan lupa juga untuk share video kita di sosial media kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi dari Kampung Soal. Untuk konten selanjutnya, teman-teman bisa request apa nih, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. See ya!